Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan, pemimpin redaksi Tribun Jambi dalam acara podcast Mojok Tribun Jambi. Tribuners, hari ini saya kalah ganteng, ya kan? Karena saya berjumpa dengan artis ibu kota, ya kan? Nah, tapi beliau sekarang sudah bergeser dari dunia entertainment. Sekarang beliau menjabat orang nomor 1 di Kabupaten Merangin, yaitu Bupati Merangin. Beliau adalah Bapak Muhammad Syukur. Sehat Pak Syukur? Alhamdulillah. Yang jelas makin ganteng lah ya, menjadi bupati. Dari artis ganteng, sekarang makin ganteng. Tribuners, saya akan berbincang-bincang sebentar dengan Pak Bupati, karena Pak Bupati 1:30 punya jadwal yang mendesak lainnya. Jadi kita akan cepat-cepat saja, tapi menarik mengulas kehidupan beliau sebelum beliau sekarang menjadi Bupati Merangin. Pak Bupati, mungkin karena tadi sudah disinggung artis, cerita sedikit ke Tribuners, dulu gimana sih pengalaman jadi artis Pak Bupati? Jadi begini, sebenarnya saya tidak pernah cita-cita mau jadi artis. Yeah. Tapi saya hanya pengen, saya pengen kuliah. Tapi kan satu sisi kan saya tahu orang tua nggak mampu. Oke. Ketika itu ada lomba apa di Jambi, kemudian saya diajak ke Jakarta, almarhum Pak Abdurrahman Suyuti gubernur waktu itu. Oke. Nah, begitu acara itu selesai, ada namanya Lomba Model Indonesia. Nah, saya ikutlah lomba itu, akhirnya menang. Oke. Akhirnya saya memutuskan, udahlah saya ngadu nasib di Jakarta. Mudah-mudahan saya bisa kuliah. Tahun berapa itu Pak Bupati? Tahun 99. 99. Sambil kuliah tadi ya? Sambil kuliah. Jadi cita-cita saya itu malam bawa taksi, pagi bisa kuliah. Oke. Nah, jadi bismillah aja waktu itu. Nah, dalam perjalanan saya ketemu dengan seorang produser. Kemudian saya diajak main film. Oke, jadi model dulu baru main film. Dulu. Jadi saya pernah ikut cover boy. Pernah model Indonesia, foto-foto di majalah dan lain sebagainya, berapa bintang iklan. Nah, kemudian baru main sinetron. Saya masih ingat sinetron pertama itu Gerhana. Gerhana. Oh, sama yang itu siapa? Pierre. Oke. Jadi main film itu, saya juga bingung. Orang nggak pernah berhadapan dengan kamera, nggak pernah baca skrip. Oke. Ya. Kemudian begitu lihat, oke, cocok nih hari. Udah, saya main. Saya baca skrip, kok saya jadi penjahat? Oh, jadi penjahat. Jadi antagonis perannya. Lihat-lihat di kaca muka saya penjahat. Nah, itulah jalanan awal, kemudian terus sampailah selesai kuliah. Sempat main berapa film itu sampai selesai kuliah Pak Bupati? Kalau sinetron banyak ya. Okay. TV waktu itu lagi di TV juga TV. Ya. Terakhir Perawan Desa di SCTV, kemudian Cowok Komersil, Hidayah, Hikayah. Nah, dalam perjalanan mulai lagi jadi cowok-cowok yang teraniaya. Wah. Gitu. Mungkin mukanya udah berubah. Iya, nggak antagonis lagi. Jadi dari dunia entertain lah membiayai kuliah. Oh iya, karena ibu saya nggak punya uang. Jadi, dan ditinggal ayah dari usia 5 tahun, Pak Bupati. Ayah saya meninggal sekitar umur saya 5 tahun. Oke. Kuliah pun SMA saya udah mandiri, kelas 3 SMA saya sudah mandiri. Saya kos di belakang SMA 5 di Kota Jambi. Kemudian kadang sore saya bawa mobil angkot, kadang jadi kenek. Nah, ya, kemudian karena saya atlet bola voli, ada dapat tambahan lah tiap bulan. Dari atlet bola voli. Atlet. Wah, macam-macam pengalamannya. Jadi, dari situ saya berpikir pengen jadi tentara. Oke. Nah, ya maklum lah kalau dulu jadi tentara itu kan pikirnya harus begini ya. Akhirnya nggak jadi. Ya sudahlah, saya bilang ngerantau ke Jakarta pengen kuliah. Itulah awal-awal karir. Oke. Nah, begitu selesai kuliah, saya kerja di lembaga bantuan hukum, ikut kawan-kawan. Kemudian 2009, saya bilang saya baru kenal DPD. Saya bilang saya mau maju DPD karena saya anggap DPD itu independen. Ya, tidak ada politiknya, artinya tidak ada tekanan partai politik dan semacam. Dan walaupun TV-nya hitam putih, tapi saya bisa mutar channel sendiri. Kalau partai mungkin ya saya harus merah, biru, kuning. Sampailah satu periode, 2013 saya maju Bupati Merangin, alhamdulillah kalah, belum dikasih kesempatan. Nah, kemudian maju lagi DPD sampai 4 periode. Nah, baru saya memutuskan sudah Bismillah, saya mau balik ke Merangin ingin membantu masyarakat. Di 2024. Berarti 2024 mundur dari DPD sudah 4 periode itu ya? 4 periode. Oke. 4 periode mundur, kemudian ya sudah jadi bupati sekarang. Oke. Nah, Tribuners tadi di-spill dikit. Jadi kenek. Terus kita juga baca-baca referensi Pak Bupati pernah jadi sopir taksi juga di Jakarta. Jadi ngartis plus naksi juga tadi Pak Bupati ya. Jadi kayaknya dalam dunia pertransportasian ini juga menguasai Pak Bupati Tribuners.
Bisa diceritain Pak Bupati, pernah pengalaman ngenek, pernah pengalaman sopir taksi tadi? Ya sebenarnya itu kan bagian dari lika-liku kehidupan aja ya. Tapi itu jangan ditiru yang begitu, malah rugi. Itu karena cara Allah aja menolong. Iya. Waktu jadi kenek mobil, karena waktu itu orang Sungai Manau, nah, kampung saya ini kan banyak jadi supir tuh. Oh, ke sana ya. Waktu itu kan mobil angkot ya oke di Kota Jambi. Ya. Nah, jadi balik sekolah untuk cari tambahan belanja saya jadi kenek. Jadi kenek. Itu nggak diketahui lah kakak saya itu. Oh, kalau tahu marah pasti. Masih marah gitu. Nah jadi kenek, gitu. Kemudian sudah bisa bawa mobil pas Jakarta, saya bawa taksi, walaupun saya nggak tahu jalan. Kadang-kadang saya minta tunjuk aja, Bu, mana arahnya, ini segala macam. Padahal itu sebenarnya sebelum punya SIM. Iya. Belum punya SIM. Nekat dalam aja tuh. perjalanan ya ketemulah produser film, diajak main film. Oke. Itu lika-liku kehidupannya alhamdulillah. Jadi pengacara, sempat beracara Pak Bupati? Sempat, tapi nggak terlalu fokus seperti kawan-kawan yang lain. Kemudian saya ikut kursus, kemudian ikut organisasi salah satu pengacara. Jadi memang pegang kartu pengacara ya? Pegang kartu. Jadi kalau nggak jadi bupati lagi, 2 periode masih boleh mengaktifkan kartu itu? Sekarang nggak boleh? Nggak boleh. Oke. Nah Pak Bupati, ini tadi sempat di-spill sedikit, Pak Bupati kehilangan sosok ayah usia 5 tahun. Jadi seperti apa Pak Bupati sekarang mengenang sosok ayah yang mungkin dulu samar-samar gitu ya? Silakan Pak Bupati. Ya jadi kalau saya ini samar-samar ya. Tapi yang saya ingat itu saya ini anak yang nggak pernah pisah dari bapak. Jadi kemana aja bapak saya selalu ikut. Ya kalau ke Jambi saya ikut. Dikintilin? Iya, saya masih ingat waktu saya kecil saya ikut dia ke Jambi. Kemudian tidur salah satu hotel, namanya itu Hotel Mustika di Murni. Itu hotel yang agak oke lah zaman itu. Jadi bapak saya pagi dibilang saya mau beli rinso. Ditinggal saya di kamar sendiri. Oke. Akhirnya tahu saya beolin tuh kamar, so teriak-teriak nangis begitu. Terus kalau bapak saya kemana aja nggak pernah saya tinggal, ikut terus. Wah, ke sungai kemana. Berarti anak ayah banget dulu? Banget. Dulu Pak Bupati anak keberapa maaf? Saya ke-5 dari 6 saudara. Oke. Nah, jadi kalau minta duit, saya dengan ayah saya. Kalau dengan ibu saya nggak dapat. Jadi ayah saya selalu bilang, kalau minta duit, emak saya itu bilang ayah minta beli rokok. Oh, jadi gitu alasannya? Ya, itu aja yang saya ingat. Gitu. Kadang mandi di sungai, kan betulan bapak saya dulu punya mobil hardtop, gitu. Ya, sangat dekat sama ayah. Sosok ayah menginspirasi di kehidupan Pak Bupati? Oh iya pasti. Makanya saya, mohon maaf ketika saya sudah berkeluarga, saya punya anak, saya nggak mau buang waktu hal-hal penting buat anak. Jadi kalau ada kegiatan sekolah, saya pasti harus ada. Selama saya jadi anggota DPD, selalu harus ada waktu minimal sekali seminggu untuk buat anak. Rekreasi kah atau kumpul? Kadang-kadang saya di rumah tuh kayak anak kecil juga, main dengan anak-anak. Kadang dia ada main game, saya ikutin juga main game. Oh gitu. Karena saya pengen kadang-kadang tuh sedih kita itu kadang-kadang kalau di sekolah ambil lapor, ayahnya nggak ada. Saya tuh kan nggak ada ayah. Gitu. Jadi Pak Bupati nggak mau merasakan apa yang Pak Bupati dulu rasakan? Oh iya, pasti saya pengen dalam sisi apapun anak saya harus ada, dia merasakan ayahnya ada. Nah kalau saya kan bukan tidak ada ayah, tapi memang keadaan keadaan kondisi. Dan takdirnya Allah sudah seperti itu, ya saya nikmati. Dan itu buat pelajaran buat saya supaya anak-anak saya jangan pernah dia merasa ayahnya ada di mana. Oke. Ya. Tribuners, ini Pak Bupati kemudian masuk ke dunia politik, ya kan? Tadi diceritakan berawal dari anggota DPD RI. 3 periode yang full dijalani, kemudian masuk periode keempat. Pak Bupati selama 3 periode itu apa menurut Pak Bupati legasi dari Pak Bupati yang sangat penting bagi masyarakat di Jambi? Ya sebenarnya perwakilan daerah ini kan mewakili daerah ya. Memang kalau secara jujur kita sampaikan, memang banyak harus dibenahi di DPD. Makanya saya hampir 10 tahun itu kan sebagai pimpinan fraksi di kelompok DPD. Jadi yang kita perjuangkan itu adalah perubahan Undang-Undang Dasar, amandemen. Supaya memang daerah ini bisa menyuarakan, perwakilan daerah bisa menyuarakan kepentingan daerah. Karena kita wakil daerah ini kan bukan wakil partai politik. Jadi murni kebutuhan daerah. Nah, contoh misalnya transfer dana ke daerah, kemudian DBH. Saya masih ingat DBH dulu kita bicarakan, belum ada DBH. Nah, sekarang sudah ada DBH. Dana bagi hasil. Itu disuarakan oleh DPD. Kemudian, dan itu di zaman di antara 3 periode Pak Bupati. Kemudian Undang-Undang Desa. Saya masih ingat juga saya salah satu panitia perancang undang-undang. Nah, kita dorong juga Undang-Undang Desa. Jadi sebenarnya kalaulah DPD ini beri kewenangan
seperti teman-teman kita di sebelah, Iya. gitu ya. Dalam hal-hal tertentu sebenarnya, saya yakin kan bisa membantu check and balance antara pemerintah dan DPD. Iya, DPD. Nah, termasuk juga dengan kawan-kawan di Iya. Dan itu suaranya lebih murni dari daerah tanpa ada kepentingan Ya, karena kan kelompok-kelompok. rata-rata anggota DPD pasti orang-orang daerah. Betul. Nah, Dari karena daerah. yang mengenal wilayah, mengenal kultur, mengenai budaya. Iya. Nah, ketika dia menyampaikan pandangan dan pendapat, tentu yang dia betul-betul pahami soal daerah. Nah, tapi memang DPD ini masih dibatasi oleh aturan-aturan atau undang-undang Iya. yang membuat langkahnya agak terhambat Iya. pada titik-titik tertentu. Tapi bukan berarti DPD tidak bisa melakukan sesuatu. Tentu dia harus kreatif, Iya. ya, harus inovatif, apa yang mesti didorong, apa ini segala macam. Nah, kemudian saya lihat masih ada kelemahan komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPD. Ya, mungkin dianggap ya soal-soal yang lain. Iya. Nah, tetapi saya lihat semakin hari DPD ini kan semakin dikenal oleh masyarakat. Dan memang nggak mudah begitu cepat masyarakat memberi kepercayaan dan segala macam. Tapi perlahan-lahan ya kalau dilihat tren angka kepercayaan publik terhadap DPD itu meningkat terus. Nah, Iya, iya. mudah-mudahan ke depan DPD bisa menjadi check and balance dengan kawan-kawan di sebelah. Oke, menarik. Pak Bupati, Pak Bupati sekarang jadi Bupati Merangin, ya kan? Nah, ini kira-kira prioritas Pak Bupati 5 tahun ini apa nih? Mungkin ada berapa prioritas atau ada 1-2 yang diprioritaskan? Silakan Pak Bupati. Ya, sebenarnya ada 8 agenda besar yang harus kita selesaikan. Tetapi memang persoalan paling terbesar di Merangin ini adalah masalah infrastruktur. Infrastruktur. Ya, kemudian pelayanan kesehatannya. Kalau dulu target saya rumah sakit ini 3 tahun, sekarang saya turunkan jadi 2 tahun. Oke. Karena dulu saya melihat dari luar. Sekarang saya sudah masuk di dalam dan sedikit-sedikit saya pahamnya apa persoalan kita. Kenapa orang Merangin harus berobat keluar. Oke. Nah, ternyata saya cari titik temunya, oh di sini. Mudah-mudahan 2 tahun kita bisa kejar. Oke. Nah, kemudian termasuk sumber daya manusia. Nah, tentu kita benahi dari mulai pendidikan dan segala macam. Kemudian kota ini saya rapikan. Ya. Ya dengan segala kekurangan, tidak ada anggaran dan segala macam, ya tetap Efisiensi ini. efisiensi. Ya, tapi bukan berarti kita tidak bisa lakukan. Paling tidak kita merawat yang sudah ada. Oke. Nah, ya mungkin kalau tribun jalan-jalan di Kota Bangko sekarang sudah mulai rapi, sudah mulai bersih. Ya. Nah, mudah-mudahan ke depan kita berharap Kota Bangko ini menjadi pusat ekonomi modern di wilayah barat. Oke, di wilayah Jadi barat ya. dia sebagai ekonomi tumbuh baru dan kita menghadirkan ekonomi pasar-pasar baru. Nah, tentu ada juga kritikan kenapa PKL dan segala macam. Kita tidak mengusir PKL, tetapi mengatur tempat supaya PKL ini lebih rapi. Kan nggak mungkin dong masa jualan di Ya, trotoar, di trotoar, bahu jalan. Kan kasihan juga. Nah, kita arahkan supaya ini, karena ini perlu pelan-pelan. Nah, alhamdulillah saya lihat masyarakat Merangin bisa memahami. Nah, termasuk pelayanan kesehatan, nanti kita tingkatkan supaya nanti ada rumah sakit TPD, minimal ada 2. Ini kita usulkan ke kementerian supaya ini masih ada. Kemudian masalah pertanian, kita ingin nanti sawah kita kan ada 6.000 hektar yang aktif. Oke. Nah, paling tidak ini bisa menjadi potensi ekonomi masyarakat. Nah, mungkin selama ini masyarakat sawah itu mungkin hanya untuk sebatas makan. Ya. Nah, sekarang kita dorong supaya ini menjadi pusat ekonomi. Nah, tinggal kita membangun, cari investor atau pemerintah sendiri membangun pabrik beras yang modern. Kemudian soal pangan kita sesuai dengan perintah pusat Ya, dan MBG. kita akan genjot lagi. Maka tadi di Musrenbang saya bilang tenaga OPD teknis harus bisa menghasilkan. Contoh misalnya perikanan. Kita ini perikanan kita semua dari luar. Ya. Ya. Hampir boleh katakan nggak ada yang mampu kita penuhi. Ya. Ke depan target kita minimal 40% kebutuhan ikan Merangin itu harus dari Merangin. Oke. Apa yang harus kita benahi? Potensi apa yang kita punya? Contoh ada dam betuk, dam bisa dijadikan keramba. Oke. Kemudian kolam-kolam masyarakat. Oh duitnya nggak ada, sebenarnya banyak kita memanfaatkan. Ada 20% anggaran desa yang bisa kita maksimalkan untuk ketahanan pangan. Tinggal kita petakan. Kalau misal tabir lintas itu ada 4 desa. Kalau 150 kumpulkan jadi 600 Iya, juta. 600 juta. 600 juta kita kerahkan untuk kerambah ikan, untuk membangun ikan, paling tidak 4 itu desa sudah itu bisa ya? memenuhi kebutuhan kecamatan itu. Iya. Sungai Manau ada 10 kecamatan, 150 juta misalnya, kita kumpul ada 1,5 miliar, kita fokuskan pada ayam petelur saja. Itu sudah bisa membantu ekonomi masyarakat di situ Iya, dan desa ini. Nah, ini yang kita pengen fokus-fokus pada titik-titik seperti itu sehingga outputnya terukur.
Jadi petakan potensi kecamatannya, ini masing-masing lah ikan, kita ini kondisikan. telur gitu. Jangkat, multikultura, apa yang kita Multikultura. maksimalkan, soal kopi, soal cabai, soal kentang, nah supaya ini terarah. Maka kota ini menjadi pusat bisnis, tapi yang modern, Ya, tapi tetap mengacu pada keindahan kota, apa lingkungan yang bersih. Nah, ini mesti kita jaga dengan baik. Oke. Infrastruktur mungkin. Kan kadang-kadang viral ini ada terakhir Jadi jembatan memang kemarin. begini, jadi infrastruktur kita ini begitu saya masuk angka jalan mantap tuh hanya 41%. 41%. Artinya ada 60% jalan yang Ya, tidak jalan mantap. kabupaten ya. Ya, jalan kabupaten. Nah, ini yang kita dorong. Dari efisiensi anggaran tadi pun kita dorong supaya nanti target kita 2 tahun ke depan paling enggak kita bisa selesaikan 20%. 5 tahun ke depan paling enggak kita ingin berbalik 70% jalan mantap, hanya 20% jalan Sisanya yang kurang mantap. Maka beberapa kali saya Jakarta, saya melobi teman-teman di Komisi 5, saya melobi teman-teman anggaran, saya menghadapi Menteri PU, saya hadapi Menteri Pak Haye, ekonomi pembangunan. Saya dorong terus. Sekarang ada nama jalan impres, kita dorong lagi jalan impres supaya menunjang ketahanan pangan. Prinsipnya kita sekarang adalah infrastruktur ini harus lancar dulu untuk masyarakat. Nah, maka kita dari perencanaan ini kita mantapkan supaya jalan-jalan itu bisa diakses dulu masyarakat. Bukan soal aspalnya. Ya, soal aspalnya ya. Yang penting bisa yang jalan penting ya. akses jalan lancar dulu sebagai penunjang ekonomi masyarakat dan akses pendidikan, sosial dan sebagainya. 5 tahun 70%, artinya Target kita 70% jalan realistis. mantap. Tapi nggak muluk-muluk juga gitu kan, muluk-muluk. cukup gitu ya. Oke, itu Tribuners seputar pengalaman Pak Bupati dan apa yang ingin dilakukan dalam 5 tahun ini gitu. Nah, Pak Bupati, ini Presiden Pemerintah Pusat ada beberapa program yang diturunkan ke daerah. MBG, ada Koperasi Merah Putih lagi yang terbaru. MBG gimana Pak Bupati di Merangin progresnya? Nah, MBG ini memang saya belum bisa memberi gambaran yang terlalu besar ya. Tetapi kita terus berupaya supaya paling enggak di kabupaten kota ini harus ada contoh satu dulu lah bisa jalan. Nah, maka kita diskusi dengan Pak Dandim, Pak Polres supaya ini bisa jalan. Kemudian masalah Koperasi Merah Putih, tadi saya cek sudah hampir 92%. Udah 200 Pak ya, di Merangin? Ya, 200. Kemudian tadi saya tantanganin untuk percepatan akte notaris dan segala macam, macam-macam untuk bisa segera selesai. Tinggal nanti kita diskusi dengan pemerintah pusat, nah ini mekanisme ke depan seperti apa. Nah, mungkin persepsi dan pandangan ini harus kita samakan dulu. Nah, tapi pemerintah pusat minta bangun dulu infrastrukturnya. Nah, kita bangun dulu infrastruktur koperasinya, supaya ini menjadi badan, kemudian nanti tinggal kita diskusi lagi dengan pemerintah pusat. Itu per kecamatan 200 itu dibagi per kecamatan? Per desa. Oh, per desa ya, Pak. Ya, setiap desa harus ada koperasi. Nah, tinggal skema pembiayaan dan semacam nanti tinggal kita diskusikan. Nah, mungkin Pak Bupati terakhir ini efisiensi anggaran dampaknya ke kita harus kreatif. Seperti apa kreativitas Pak Bupati? Ya, kalau saya pribadi ya jujur saya tidak begitu menganggap efisiensi anggaran itu jadi masalah, gitu ya. Tinggal kita daerah menyesuaikan. Yang dipotong ini kan sebenarnya yang lemak-lemaknya. Contoh misalnya perjalanan dinas, kalau itu 100% menjadi 50%. Kemudian makan minum, yang mungkin 100% tinggal 40%. Kemudian contoh misalnya internet itu saya cek. Dulu kita bayar internet hampir 3 miliar. Semua OPD kontrak dengan masing-masing. Nah, sekarang kita rubah. Internet tuh hanya satu pintu. Nah, biaya lebih murah hanya 1 M, misalnya 1 miliar. Nah, ke depan ada teknologi baru. Katanya dengan dana 500 juta sudah beres. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Justru dalam efisiensi anggaran ini banyak hal-hal yang menurut saya bisa kita terobos. Contoh misalnya dari anggaran yang kita potong-potong itu, kemudian kita bisa menganggarkan sekarang jam kesda tambahan untuk 10.000 jam kesda. Kemudian kita bisa bantu beasiswa, kita bantu alat peralatan sekolah buat anak-anak miskin, anak yatim, itu bisa jalan. Dan efisiensi anggaran ini mengajarkan kita untuk menempatkan anggaran itu tepat sasaran. Itu yang saya lihat. Ya, jadi ibarat tubuh manusia, lemak-lemaknya itu diambil. Lemak-lemaknya dikurang. Jadi bukan dihabisin. Contoh misalnya, ada yang protes ngapa Bupati masalah mobil dan segala macam. Dari total anggaran yang sudah dianggarkan untuk beli mobil dinas, kita habiskan semua. Hanya tinggal
yang kita anggap prioritas untuk penunjang kegiatan. Ya. Jadi efisiensi anggaran itu bukan menghabiskan semua, tapi mengurangi. Misalnya jalan dinas kalau habis semua ya nggak bisa jalan. Kan, gitu. Tapi Sama sekali nggak bisa jalan. 50%. Ya, Makan minum tetap kita tinggalkan. ATK ya sudah sekarang udah teknologi, semua Paperless. undangan sudah bisa WA, Ya. nggak perlu lagi kertas, ikut kita kurangi, nggak perlu lagi kertas, begitu. Gitu-gitu aja sebenarnya. Siap. Jadi nggak ada halangan menurut saya dalam efisiensi anggaran. Tinggal semangat kita aja nih. Ya. Nah, kita mau sungguh membangun daerahnya apa enggak itu aja. Ya. Jangan-jangan nggak ada anggaran, jadi nggak berbuat gitu kan? Nggak Kecuali begitu mestinya. yang jadi masalah mungkin gaji pegawai dikurangi. Iya. Ini nggak ada pemerintah kurangi gaji pegawai, tidak, TPP-nya juga tidak, Betul. nggak ada yang dikurangi, hanya dikurangi ekstranya aja. Ya. Jadi aman buat anak istrinya bekerja. Nah, oke Pak Bupati, terakhir pesan-pesan buat masyarakat Kabupaten Merangin untuk membersamai Pak Bupati membangun 5 tahun ini. Ya, kalau saya sebenarnya hanya berharap dari semua ini, saya mengajak seluruh masyarakat Merangin, kita harus bekerja sama-sama. Daerah ini adalah milik kita bersama, harus kita jaga, kita rawat, kita bangun. Kalau kita ingin membuat ini perubahan, maka kita harus mulai dari diri kita masing-masing. Mulai dari hal kecil, kalau semangat untuk menjaga daerah ini, untuk membangun ini, untuk perubahan ini, kalau tidak dari diri kita sendiri masing-masing, nggak bisa. Maka dari itu, saya berharap untuk kerjasama dengan masyarakat Merangin, untuk sama-sama kita mendata, karena keinginan kita adalah untuk perubahan untuk 5 tahun ke depan. Amin. Baik Tribuners, itu tadi perbincangan singkat kita, tapi kayaknya agak dalam, mulai dari pengalaman beliau dari kecil, ya kan, dari di Jakarta tadi, jadi sopir, jadi pengacara, jadi artis dan sebagainya. Dan sekarang beliau punya niatan 5 tahun ke depan ini membangun Kabupaten Merangin. Sekali lagi itu tadi pembicaraan kita. Dan ini kayaknya podcast pertama saya yang saya kalah ganteng dengan narasumbernya. Gitu. Tapi saya sedang dengan Pak Bupati karena pengalamannya unik-unik tadi. Itu Tribuners, saya Yoso Mulyawan pamit undur diri. Pak Bupati, terima kasih. Pak Syukur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.